Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya adalah Tiara Bintara Firdaus, biasa dipanggil Tiara. NIM 210611100153, kelas 1E. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar IPS. Bab 2, Kenampakan Alam dan Keragaman Sosial Budaya. A. Kenampakan alam. Kenampakan alam merupakan bentuk muka bumi. Kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Setiap daerah mempunyai kenampakan alam yang berbeda-beda. Ada yang datar, ada yang berbukit-bukit, ada daerah yang tertutup, dan ada pula yang digenangi oleh air. Pada dasarnya, kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu kenampakan alam wilayah dataran dan kenampakan alam wilayah perairan. 1. Kenampakan alam wilayah dataran. Wilayah dataran adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Kenampakan alam yang termasuk wilayah dataran adalah sebagai berikut. A. Dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pada peta, dataran rendah biasanya digambarkan dengan warna hijau. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pemukiman, industri, dan pertanian. Contohnya, dataran rendah Semarang dan dataran rendah Madiun. B. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah dataran yang sangat luas yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi disebut juga dengan Pluto. Pada peta, biasanya disimbolkan dengan warna coklat. Contohnya, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah dan dataran tinggi Alas di Aceh. Dataran tinggi sangat cocok untuk kegiatan wisata dan perkebunan. Tanaman yang cocok untuk perkebunan antara lain cengkeh, teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. C. Pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara laut dan dataran. Pantai ini ada yang landai dan ada yang terjal. Pantai banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Contohnya, Pantai Senggigi di NTB dan Pantai Kasih di Aceh. D. Gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Gunung dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Gunung berapi yaitu gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat meletus. Contohnya, Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat dan Gunung Kerinci di Jambi. Gunung tidak berapi yaitu gunung yang sudah tidak aktif atau gunung mati. Contohnya, Gunung Muria di Jawa Tengah dan Gunung Tambora di NTB. E. Tanjung. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke permukaan laut. Tanjung kadang disebut dengan ujung. Tanjung yang luas disebut juga semenanjung. Contohnya, Tanjung Perak di Surabaya dan Tanjung Batu di Kalimantan Timur. F. Pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain. Pegunungan sering dimanfaatkan untuk tempat wisata. Selain karena udaranya yang sejuk, juga karena pemandangannya yang sangat indah.
Contohnya, Pegunungan Kendeng di Jawa Barat dan Pegunungan Jayawijaya di Papua. G. Delta. Delta adalah daratan yang ada di tengah sungai. Contohnya, delta Sungai Bengawan Solo yang bermuara di Laut Jawa. 2. Kenampakan alam wilayah perairan. Wilayah perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenangi air. Kenampakan alam wilayah perairan yaitu A. Sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang yang berasal dari mata air dan bermuara atau berakhir di laut. Sungai banyak digunakan sebagai sarana transportasi dan perairan. Contoh, Sungai Kapuas di Kalimantan dan Sungai Asahan di Riau. B. Danau. Danau merupakan genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Kebanyakan danau ini adalah air tawar. Danau biasanya digunakan sebagai tempat rekreasi dan olahraga. Contoh, Danau Batur di Bali dan Danau Toba di Sumatera Utara. C. Laut. Laut merupakan perairan yang sangat luas dengan ciri airnya asin. Laut banyak menghasilkan ikan, udang, kerang, serta rumput laut. Contoh, Laut Jawa dan Laut Banda. D. Selat. Selat adalah laut sempit di antara dua pulau. Selat ada yang dibuat oleh manusia, disebut dengan terusan atau kanal. Selat sering digunakan sebagai transportasi antar pulau. Contoh, Selat Sunda di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, dan Selat Bali antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. E. Teluk. Teluk merupakan laut yang menjorok ke daratan. Teluk di Indonesia sangat banyak. Teluk banyak dimanfaatkan untuk pelabuhan dan tempat wisata. Contoh, Teluk Penyu dan Teluk Cendrawasih. F. Rawa. Rawa adalah daerah yang digenangi air dengan tanahnya berlumpur. Rawa biasanya terdapat di daerah pantai. Keberadaan rawa sangat penting karena dapat mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Contoh rawa, Pening di Ambarawa dan rawa mangrove di Bali. B. Keragaman sosial budaya. Manusia merupakan makhluk sosial. Untuk itu, manusia selalu berhubungan dengan sesama. Manusia harus mampu menyesuaikan diri atau adaptasi di lingkungannya, khususnya di lingkungan tempat tinggalnya. Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Setiap budaya memiliki kekhasan. Sebagai generasi penerus, kita harus melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Keragaman budaya yang ada di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut. 1. Bahasa. Suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa yang berbeda-beda. Nama bahasa diambil dari nama suku tersebut. Misalnya, suku Jawa menggunakan bahasa Jawa. Suku bangsa Indonesia umumnya menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia digunakan untuk mempermudah komunikasi. 2. Adat istiadat. Adat istiadat masing-masing suku bangsa berbeda-beda. Adat istiadat tersebut berupa upacara pernikahan, kelahiran, kematian, dan lain-lain. Contoh pada masyarakat Bali terdapat upacara ngaben atau upacara pembakaran mayat di Bali bagi masyarakat yang beragama Hindu. 3. Pakaian adat daerah. Pakaian adat daerah menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia. Pakaian adat setiap provinsi memiliki keunikan dan kekhasan.
Pakaian adat umumnya digunakan pada upacara adat. Contoh, pakaian adat daerah Minangkabau. 4. Kesenian daerah. Bentuk-bentuk kesenian daerah di Indonesia cukup beragam. Kesenian tersebut berupa seni tari, seni musik, lagu-lagu daerah, dan lain-lain. Contoh, kesenian daerah reog dari Ponorogo, Jawa Timur. C. Peristiwa alam terdapat kehidupan sosial. 1. Gempa bumi. 2. Gunung meletus. 3. Banjir. 4. Kekeringan. 5. Tanah longsor. Dan yang keenam, angin topan. D. Perilaku atau tindakan yang menyebabkan kerusakan alam. 1. Penebangan hutan secara liar. 2. Membuang sampah sembarangan. 3. Penggunaan pestisida berlebihan. Dan lain-lain. E. Cara mengatasi kerusakan kenampakan alam. 1. Reboisasi hutan yang rusak. 2. Menerapkan sistem tebang pilih. 3. Membuat sengkedan di daerah lereng pegunungan. 4. Menerapkan prinsip 4R, reduce, reuse, recycle, dan replace. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.